Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami berdua dalam program kesayangan Anda, Apa Kabar Pare-Pare. Pemirsa, sejumlah informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan pada Apa Kabar Pare-Pare edisi kali ini bersama saya Jauhar Manikam dan saya Yusriadi Sugiarto. Inilah Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita ke informasi pertama. Warga sekitar Pantai Mati Rotasi berhasil menggagalkan aksi percobaan bunuh diri yang dilakukan seorang wanita Parubaya. Sebelum melakukan aksinya, warga melihat gelagat aneh yang ditunjukkan wanita ini. Karena aksi percobaan bunuh diri yang dilakukan seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya membuat heboh masyarakat sekitar Tanggul Mati Rotasi, tepat di depan Hotel Pare Beach, Kota Parepare. Sebelumnya, menurut dari saksi mata, perempuan ini menunjukkan gelagat yang tidak biasa. Namun, jelang beberapa saat, warga yang melihat perempuan tersebut dibuat kaget dengan gerak-geriknya yang diduga ingin bunuh diri dengan cara terjun ke laut. Sontak saja, seorang warga yang juga merupakan anggota dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare lari menolong perempuan tersebut. Namun, tubuh perempuan itu tiba-tiba seperti sedang kerasukan. Untuk tidak menjadi tontonan warga, perempuan tersebut akhirnya dibawa oleh tim medis untuk menjalani perawatan. Dari jalur sana tuh, belok. Pas dia turun, saya lihat gelagatnya tidak baik. Ya. Langsung ada bekas irisan di sini. Di tangannya? Iya, di tangannya. Enggak tahu sebelah mana tadi itu. So, jadi pas dia turun, saya tanya ada di sini yang dua. Ya. Yang kata tolong dek, pantau itu anak uang deh. Cewek yang di sana. Pas, langsung duduk sebentar. Mungkin karena apa namanya, langsung turun di air. Turun di air. Saya bilang ke orang mau bunuh diri itu. Saat berenang maka coba pergi ambil nih. Begitu nih. Erwin TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dalam rangka memberikan rasa aman kepada warga, Kepolisian Sektor Ujung Polres Parepare terus melakukan patroli untuk mengantisipasi tindak kejahatan di masa pandemi COVID-19. Berikut informasinya untuk Anda. Polsek Ujung tak henti-hentinya melaksanakan patroli dengan sasaran warga yang masih keluyuran di luar rumah dan tidak mengindahkan himbauan dari pemerintah. Kepolisian Sektor Ujung Polres Parepare intens melakukan patroli malam sebagai upaya antisipasi tindak kejahatan di masa pandemi virus corona. Setiap malam, Polsek Ujung menurunkan tim patroli multi kejahatan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat yang masih berkumpul di luar rumah dan tidak menggunakan masker. Kegiatan PMK ini rutin dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan rasa aman kepada warga khususnya pada malam hari, yakni untuk antisipasi tindak kriminal dan kejahatan di masa pandemi corona. Selain patroli kejahatan jalanan, personil PMK Polsek Ujung juga melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk membubarkan kerumunan warga di pinggir jalan maupun yang berada di pos ronda sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. Kali ini kami bersama tim Polsek Ujung melaksanakan giat PMK, yaitu patroli multi kejahatan. Patroli ini kita laksanakan setiap malam atau rutin, terutama sasarannya ini tempat berkumpulnya anak-anak muda atau masyarakat yang melaksanakan kegiatan. Terus beberapa tempat tadi kami laksanakan teguran di pos-pos ronda dan tempat keramaian tadi. Termasuk ada kedukaan tadi sementara main domino. Jadi kita langsung bubarkan, menghimbau untuk segera bubar demi untuk keselamatan masyarakat atau penduduk wilayah Polsek Ujung. Erwin TV Peduli mengabarkan. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini. Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting. Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah. Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini, kita bangun diri ini agar bermartabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dipersembahkan oleh
Terima kasih masih tetap setia bersama kami. Ikatan Alumni SMA PGRI 1 Kota Parepare membentuk tim relawan COVID-19. Tim ini didirikan sebagai bentuk keprihatinan terhadap warga yang terdampak pandemi COVID-19. Banyak cara untuk mengisi kegiatan yang bermanfaat di bulan suci Ramadan tahun ini, terutama menghadirkan diri untuk membantu para sesama di saat pandemi virus corona. Salah satu di antaranya, Ikatan Keluarga Alumni SMA PGRI 1 Parepare yang membentuk tim relawan COVID-19 di Kota Parepare yang dinamai Tim 7 Lapares. Usai dikukuhkan oleh Ketua Umum IKSMA PGRI 1 Parepare, Insinyur Haji Muhammad Zaini, Tim 7 Lapares ini hadir untuk membantu masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemi COVID-19. Di situasi pandemi virus corona ini, Tim 7 Lapares nantinya akan berkoordinasi dengan pemerintah kota dalam membagikan sembako bagi masyarakat. Kita tadi mengukuhkan sebagian dari alumni yang kita anggap bisa bekerja, yang kita bentuk dalam bentuk tim 7 Lapares. Ini semua alumni. Ini berkaitan dengan pelaksanaan pembagian sembako pada masyarakat yang sudah terkumpul dari semua alumni SMA PGRI 1 Parepare, baik berupa barang maupun berupa uang. Erwin TV Peduli mengabarkan. Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kota Parepare menyalurkan bantuan kepada tim gugus tugas penanganan COVID-19 di 3 titik perbatasan Kota Parepare. Berikut informasinya untuk Anda. Selain berdampak pada kegiatan ibadah, pandemi virus corona juga berdampak pada perekonomian masyarakat. Hal tersebut yang mendasari DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia atau AKPAI Kota Parepare di bawah koordinasi Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama atau PAIS Kemenak Kota Parepare secara bersama-sama menyalurkan bantuan kepada tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Parepare. Penyaluran bantuan tersebut disalurkan di 3 titik perbatasan Kota Parepare, yaitu perbatasan Kabupaten Baru, Kabupaten Sidrap, dan perbatasan Kabupaten Pinrang pada minggu kemarin. Kepala Seksi PAIS Haji Hasan Basri menjelaskan, kegiatan ini serentak dilakukan oleh DPD AKPAI Sulawesi Selatan. Khusus untuk Kota Parepare, bantuan sembako dan makanan yang ada akan diberikan kepada masyarakat serta tim gugas yang bertugas di perbatasan. Selain itu juga diberikan kepada para tukang becak dan guru honorer yang kurang mampu. Aksi peduli AKPAI kerjasama dengan pengawas Seksi Pendidikan Islam akan melakukan kunjungan ke beberapa titik lokasi. Salah satu tujuannya adalah kita peduli dan kita perhatian terhadap orang-orang yang terkena imbas terhadap COVID-19 ini. Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Daerah AKPAI Kota Parepare. Haji Muhammad Dahlan menambahkan, bantuan tersebut hasil sumbangan dari seluruh guru-guru AKPAI sekota Parepare. Kita ini memang melibatkan semua sinergitas bahwa kita bisa apabila kita sama-sama semua bergerak. Insya Allah berkah. Terima kasih. Sri Ayu TV Peduli mengabarkan. Berapa banyak lagi energi yang harus terbuang? Mulailah dari diri sendiri. Pesan ini dipersembahkan oleh Masih dalam apa kabar Parepare, setelah Makassar ditetapkan sebagai zona merah dan diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, moda transportasi lalu lintas Provinsi Sulawesi Selatan resmi dibekukan untuk sementara.
operasional angkutan kota dalam provinsi maupun lintas provinsi, baik laut maupun udara dipastikan sementara waktu tidak beroperasi, menyusul keluarnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri tahun 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona dan ditetapkannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sebagian besar wilayah pandemi, termasuk Makassar, Sulawesi Selatan. Hal tersebut diungkapkan PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare, HM Iskandar Nusu SSTP MSI di ruang kerjanya pada Senin 27 April 2020. Terima kasih terkait dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi pada saat pelaksanaan mudik tahun 1441 Hijriah tahun 2020 ini, yang mana menegaskan bahwa semua moda transportasi baik sarana transportasi laut, darat, udara, bus, perkeretaapian untuk melaksanakan larangan sementara untuk angkutan penumpang, ya, kecuali angkutan logistik, ya, atau barang. Kemudian untuk karena di Parepare kita ada dua sarana transportasi yang yaitu sarana angkutan darat dan laut, dan khusus laut seperti yang jelas di pasal 13 bahwa itu sarana transportasi laut ini per tanggal 24 April seluruh pelabuhan ditutup untuk angkutan penumpang, ya, kecuali angkutan logistik dan barang. Dengan pembekuan operasi angkutan darat, maka sudah tidak diperkenankan lagi bus dan angkutan lainnya lewat di Parepare, kecuali kapal kargo dan angkutan barang tetap diperbolehkan. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, tim gugus tugas COVID-19 melakukan penyemprotan disinfektan di Masjid Al-Manar Parepare. Berikut informasinya untuk Anda. Tim gugus tugas percepatan COVID-19 Kota Parepare melakukan penyemprotan disinfektan di Masjid Al-Manar, Kelurahan Ujung Bulu, Parepare pada Minggu 26 April 2020 kemarin. Penyemprotan disinfektan ini dilakukan setelah diduga salah satu jamaah masjid tersebut terinfeksi COVID-19 melalui tes cepat atau rapid test oleh tim dinas kesehatan. Aktivitas beribadah pun untuk sementara ditiadakan di masjid ini. Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare Dr. Hajah Halwatiah turun langsung memimpin kegiatan penyemprotan disinfektan bersama Camat Ujung Parepare Andi Ulfalanto dan tim gugus tugas lainnya, serta di backup oleh unsur TNI Polri. Warga yang diduga terinfeksi COVID-19 saat ini sudah dilakukan isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Sudah Mi, naik mak. Nggak pakai helm kok ga? Nggak. Mau mak kok ga pulang? Iya. Nggak pakai helm Mi. Iyo, tidak pakai helm Mi. Ay, satu je helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu kali ambil helm nah. Ya. Dipersembahkan oleh Kembali lagi bersama kami pemirsa terkait informasi sebelumnya berjudul Tim Penggerak PKK Ujung Lar Edukasi Masyarakat terdapat sedikit kekeliruan. Kami ingin mengklarifikasi bahwa wastafel dan lukisan mural yang kami tayangkan beberapa waktu yang lalu merupakan hasil karya warga dalam mengisi waktu selama masa pandemi COVID-19. Himbauan pemerintah agar masyarakat tetap stay di rumah selama pandemi corona nyatanya tidak menyurutkan kreativitas masyarakat.
Selama berdiam diri di rumah, mereka tetap melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Seperti yang terjadi di Kelurahan Ujung Lare, tepatnya di RT 2 RW 5, masyarakat sekitar bekerja sama membuat mural yang berisikan informasi serta himbauan terkait wabah virus corona. Bukan hanya mural, beberapa video inspiratif dari YouTube dikembangkan oleh warga dengan memodifikasi barang-barang bekas yang ada untuk dijadikan wastafel portable dengan sistem injak agar tidak menyentuh keran air secara langsung. Wastafel portable tersebut mendapat respon positif dan diminati oleh beberapa masyarakat yang langsung memesan untuk digunakan di rumah masing-masing. Salah seorang warga yang juga merupakan dosen arsitektur UIN Alauddin Makassar mengungkapkan ada banyak masyarakat sekitar yang kreatif, berkolaborasi ide, tenaga dan media pendukung sangatlah diperlukan untuk mewujudkan sebuah karya yang bermanfaat untuk dilakukan di rumah selama pandemi ini. Hal tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Guna mendukung peningkatan kreativitas masyarakat, warga sekitar berharap adanya dukungan dari pemerintah kota. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Ya pemirsa, dan berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusri Adi Sugiarto. Dan saya Jo Harmonika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas.